Kami menaikkan syukur bagimu. Banyakkan kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang terjadi. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita bersyukur, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang kami percaya hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam pelayanan rumah kasih, dalam ibadah rumah kasih Indo WWT 231. Bapa, kami membawa ucapan syukur kami, sebab kami merasakan banyak sekali perbuatan Tuhan yang baik atas hidup kami Tuhan. Ada segala hal yang terbaik terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan di hari yang baru, rancangan indah Tuhan sudah siapkan buat kami. Biarlah kami bawa dan kami buka untuk membuka hari kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami bawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah ini menjadi sukacita buat kami untuk semakin hidup berkenan kepadamu, hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Sebab kami merasakan kasih yang sejati itu terjadi atas hidup kami Tuhan. Kami alami dan kami nikmati Tuhan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memimpin sepenuhnya ibadah pagi hari ini dari rumah kasih Tuhan. Kami yang sudah terkoneksi pada pagi hari ini dalam jalur ini Tuhan Yesus, kami percaya meskipun kami beda tempat, tetapi kami percaya Tuhan menyatukan kami. Roh Tuhan ada dalam hidup kami dan ini mempersatukan untuk kami boleh membawa ibadah yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bertaktalah atas ibadah ini. Urapi kami semua, secara khusus Bapak Pendeta Sami Haji Onisimus Senduk yang akan menyampaikan berkat firman-Mu Tuhan. Berkat-Mu turun atasnya, urapan-Mu turun Tuhan. Dan kami juga teringat Om Theo yang sedang menjalankan operasi untuk papanya Tuhan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan juga sertai Tuhan, sehingga operasi ini boleh berjalan semuanya dengan lancar. Berikan kesatuan hati untuk semua tim medis. Tuhan pakai alat-alat, obat, perlengkapan semuanya Tuhan pakai. Terlebih lagi Tuhan berikan damai sejahtera untuk papanya, untuk boleh tetap kuat menjalankan operasi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan naikkan pujian bagi-Mu. Kami akan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan Yesus kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus kaulah Tuhan. Yesus kami percaya kepadamu Tuhan. Segala perbuatanmu baik adanya. Haleluya. Haleluya. Ya Ramasikinnya lamun. Hina ya Rama ya Ramasi. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur bagimu Tuhan. Saya serahkan kembali Opa untuk naikkan pujian bagi Tuhan, disambung oleh Bunda Ludia Dorce untuklah bahwa kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Saya serahkan kepada Opa untuk naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji,
bersyukur memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Bunda Lucia, selamat pagi Komandi Dharma, selamat pagi Bunda Tania, Bunda Sandra, selamat pagi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semangat tak berlalu, memuji bersyukur memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Dari Pastor Andi.
Yesuslah pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, Juru selamat permata hatiku, peliput duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu pelayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi puji Tuhan. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi. Haleluya, terima kasih Om Andi, Tuhan berkati. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Haleluya, mari kita sembah ucapan syukur kita pada Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saya serahkan kembali kepada Opa Roger untuk naikkan pujian. Dan nanti doa firman Tuhan, sebelum kita akan terima berkat firman Tuhan, saya serahkan kepada Bunda Sandra Gebitoar untuk berdoa untuk hambanya yang akan menyampaikan berkat firman Tuhan, Bapak Pendeta Samyaji. Saya kembalikan kepada Opa untuk naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Lagi. Hanya padamu
jalanku dengan terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapa ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, merah perbuatan-Mu, bangsa-bangsa mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, merah perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, merah perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya.
Bapa dalam surga, pagi hari ini Bapa, kembali pula kami datang kepadamu. Kami berterima kasih banyak Bapa. Kembali Tuhan kami bisa berkumpul bersama-sama di rumah kasih. Dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada Tuhan sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mulai kebaktian Bapa di rumah kasih ini Tuhan, karena kasih karunia daripada Engkau Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan berita firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Pikiran Engkau pakai dia Tuhan, Engkau berikan Tuhan. Oh Bapa, haleluya, haleluya. Bapa, tolong Tuhan kami saat ini Tuhan yang hadir, walaupun hanya sedikit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau ada di sini. Tuhan tolong Bapa, urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biar Tuhan kami dapat mendengar Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu kebaktian ini pagi hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya Pak. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Bunda Sandra Gebitoar yang sudah memimpin kita di dalam doa untuk kita boleh menerima berkat firman Tuhan. Puji Tuhan, puji syukur juga buat Opa, buat Bunda Ludia Dorce yang sudah naikkan pujian pada pagi hari ini. Mari kita akan sambut berkat firman Tuhan pada pagi hari ini dengan hati yang bersukacita. Siapkan diri kita untuk menerima berkat firman Tuhan dan siap untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Samia Jenisi Busendik untuk menyampaikan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kalau boleh tahu apakah suara saya terdengar dengan jelas? Wajar. Terkopi Om, terkopi. Silakan dilanjut. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, mari kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini, kalau saya tidak salah, judulnya True Love. Ya. Nah, puji Tuhan. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang True Love ini, tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang memiliki True Love. Ya. Sebab kasih di dalam dia ini bukan kasih yang berasal dari Allah, ya. Cuman Allah saja yang memiliki true love, ya. Nah, tentu saja dalam hal ini sehubungan dengan firman Tuhan, hanya orang-orang yang sudah mengasihi Tuhan, yang sudah dipilih Tuhan, yang memiliki true love atau cinta yang sejati. Cinta yang sejati ini dalam tekstus receptus berasal dari kata agape. Ya, agape adalah kasih yang dimiliki Allah. Sebab God is love, Allah itu kasih adanya. Ya. Jadi tidak ada manusia yang memiliki true love kalau dia belum dipilih oleh Tuhan. Jadi dengan kata lain, hanya orang-orang yang memiliki Yesus dalam hidupnya, yang sudah dipilih Tuhan, mereka yang memiliki true love. Ya. Tetapi apakah benar setiap orang yang percaya Yesus itu sudah memiliki true love? Nah, ini seringkali di lapangan, ya, kalau kita melihat persentasenya jauh, ya, dari harapan Tuhan itu sendiri, ya, perihal kasih agape ini, ya. Nah, mari kita akan lihat 1 Yohanes 4 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam kasih
tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Nah, saudaraku yang kekasih, mengapa Rasul Yohanes menulis ayat ini kepada jemaat yang pernah dipimpinnya atau yang pernah digembalakannya? Sebab Yohanes sendiri melihat bahwa ternyata di antara jemaat itu ada yang belum memiliki atau mengaplikasikan true love itu dalam kehidupan keseharian mereka, antar sesama orang percaya, terlebih terhadap orang yang belum kenal Tuhan. Ya, saudaraku, ini sangat berbahaya bagi gereja Tuhan. Ya, kita mengajarkan kasih, menceritakan tentang kasih kepada orang lain, tetapi di satu sisi orang melihat, ya, kita punya kasih itu sebenarnya tidak seperti yang digambarkan orang, ya. Sebab apa artinya kalau kita mengasihi sampai apa yang kita lakukan, kita juga yang ngomongin, yang kita sampaikan kepada orang. Oh, kalau bukan karena aku, dia begini, begitu, ya. Salah satu misi Yesus datang ke dalam dunia ini adalah mengaplikasikan true love. Lukas 4 ayat 18, di situ true love betul-betul teraplikasi melalui pelayanan Yesus. Ya, prioritas Yesus kedatangannya yang pertama adalah, ya, selain penebusan dosa, tetapi perihal kehidupan sehari-hari yang terabaikan oleh banyak orang adalah para kaum marginal. Ya, orang yang tidak punya makan, orang yang tidak punya pakaian, ya, orang-orang yang sakit, orang-orang yang dalam penjara, itu terabaikan. Yesus ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia aplikasikan betul-betul true love itu yang paling utama terhadap orang-orang miskin. Ya, mari kita akan lihat di dalam Lukas pasal 4, ya. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Saudaraku, prioritas Yesus dalam pelayanan di muka bumi ini yang paling utama terhadap orang-orang yang terabaikan. Ya, mungkin terlalu ekstrim kalau saya katakan orang-orang sampah masyarakat. Itu bahasa manusia. Tetapi bahasa Yesus dia bilang, dia, ya, diurapi Tuhan, tujuannya datang ke dalam dunia. Yang paling utama dari pelayanan-pelayanan yang lain adalah kaum marginal. Ya. Dengan apa kita melayani kaum marginal? Bukan cuma doa-doa kita, bukan cuma dengan kesaksian-kesaksian kita, tapi apa yang perlu mereka butuhkan itu seharusnya kita lakukan. Ya. Di dalam penghakiman terakhir nanti Matius 25 ayat 41 dan seterusnya, di situ dikatakan apa? Ya. Yesus memisahkan antara domba dan kambing, domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Yesus berkata kepada kelompok domba, ya, yang menjadi pelaku firman Tuhan. Yesus berkata, marilah, sabarlah hai hambaku yang baik, masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, saudaraku, memang banyak pelayanan-pelayanan penjara, pelayanan-pelayanan panti asuhan, panti berda, panti ujungku. Tapi ujung-ujungnya, ya, seperti yang Yesus katakan, ya, Matius 6, ya, saya lupa ayatnya. Apabila tangan kananmu memberi, ya, jangan sampai tangan kiri tahu. Tapi kenyataan di lapangan terjadi apa yang kita lihat. Ya. Setelah dia bisa membantu satu panti asuhan, dia mulai ngomong, oh, dibantu asuhan sana kami pernah bantu, di gereja sana kami pernah bantu, di panti jompo atau panti renta sana kami pernah bantu.
Ngapain ngomong begitu? Nggak perlu, saudara. Itu bukan true love. True love itu adalah walau, bukan kalau. Ya. Walaupun tidak kita ngomongkan kepada orang Bapa di sorga tahu. Ya. Mari, kalau kita memang benar-benar memiliki true love, aplikasikan itu seperti yang Yesus katakan. Jangan sampai tangan kanan memberi, tangan kiri yang tahu. Kita yang memberi, kita juga yang ekspos kepada orang. Kalau enggak aku panti asuhan itu, waduh, ya tempat tidurnya udah enggak karu-karuan, ya. Kitchen setnya, waduh, apalagi masuk ke sana seperti kapal perang, kapal pecah, ya bukan kapal perang. Hati-hati, saudara. Ya. Jebakan-jebakan iblis di hari-hari untuk membuat orang percaya, membanggakan diri, membanggakan jasa yang pernah mereka lakukan kepada orang lain. Hati-hati. Kalau kita bisa menolong, membantu orang lain, kaum marginal pada umumnya, mari, diam-diamlah, kita tidak perlu ekspos, tidak perlu kasih tahu. Ya. Kalau kita misalnya di satu komunitas, ada program, ada schedule, oh nanti bulan sekian, tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian kita akan ke panti jompo. Ya, cuman kita yang tahu lah, jangan ekspos kemana-mana. Ya, nanti di ekspos oh di sana dulu, hebat dia. Komunitas itu bisa membantu. Saudara, bukan nama Tuhan dipermuliakan, nama manusia. Itu kebanyakan terjadi di lapangan seperti itu. Dan Tuhan tidak mau. Tuhan mengajar tangan kanan beri, jangan sampai tangan kiri tahu. Saudara mungkin pernah membantu hamba Tuhan yang kesusahan. Hamba Tuhan dalam pelayanan perintisan. Saudara mulai omong sama orang, itu saudara-saudara sudah mendapat upahnya. Upah besar di surga itu kehilangan kita. Ya, hati-hati. Tuhan mau supaya kita sebagai orang percaya lakukan segala sesuatu. Bahasa Indonesia bilang tanpa pamrih. Ya, tanpa pamrih. Bapa memberikan Yesus itu tanpa pamrih. Orang percaya syukur, gak percaya bodoh amat. Tuhan katakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan itu anugerah kasih karunia diberikan cuma-cuma. Tapi kalau manusia tidak mau merespon, itu bukan urusan Tuhan. Ya. Begitu juga kita dalam hal memberi. Ya. Mari kita memberi dengan kasih agape. Kasih yang tanpa balas. Tidak mengharapkan pamrih. Seringkali kita membantu orang dengan embel-embel. Ya, kalau nanti misalnya nanti misalnya Bro, sudah punya uang bolehlah dicicil. Itu bukan kasih agape, saudara. Ya, itu kasih manusia. Ya, itu bukan kasih agape. Yesus mengajarkan itu kasih agape. Ya, itu sebabnya kita di hari-hari ini perlu kasih agape ini kita aplikasikan dengan lebih baik lagi. Kalau mungkin di hari-hari yang lalu kita masih memberi dengan ya embel-embel ya, dengan harapan, itu jangan lakukan. Saudara nggak dapat upah saudara sudah dapat. Melakukan supaya dipuji orang, supaya dilihat orang, itu bahaya, saudara. Ya. Kesetiaan kita juga, kita punya saya kalau di situ mah dari pagi sampai malam ikut terus. Apa motivasi kita nyampe ini? Cuma Tuhan yang tahu. Saya juga bukan menghakimi ini, bukan. Jangan saudara pikir dengan kesetiaan saudara, ya, dengan motivasi yang tersembunyi. Manusia nggak tahu, tapi Tuhan tahu, saudara. Ya. Kita nggak ngomongin orang, itu kita ada kasih agape kita. Jadilah seperti ya, saya pernah bawakan ini di sini atau enggak saya lupa. Tapi di YouTube saya katakan ada 3 versi orang percaya. Jangan jadi orang percaya versi hal. Datang ke tempat persekutuan, datang ke tempat komunitas, datang ke gereja, datang ibadah lain, ibadah kolom. Datang cuma sekedar melihat kelemahan kekurangan orang lain, kemudian diceritakan kepada orang lain. Hati-hati. Kita bukan orang percaya yang memiliki kasih agape, bukan, saudara. Tuhan tidak mau seperti itu. Apalagi dalam satu komunitas sudah terkotak-kotak. Ingat sindrom Korintus bisa saja terjadi di mana-mana tempat. Ya, apa itu? Dengan kita mulai mengidolakan seorang hamba Tuhan. Oh, aku pihak Kefas, aku pihak Apolos, aku pihak Paulus. Nah, itu sudah bukan kasih agape yang diaplikasikan itu. Sebagai tempat ibadah bukan melihat manusia, tapi melihat Tuhan yang tidak nampak secara kasat mata, tapi Tuhan hadir. Tuhan kita itu roh adanya, itu substansi Allah kita. Makanya tidak dapat dilihat oleh kasat mata.
Sebab kita sudah berdosa. Datanglah ke tempat ibadah dengan tidak melihat nanti siapa yang khotbah, nanti siapa moderatornya atau WL-nya. Jangan saudara, itu kasih manusia, bukan kasih agape. Hati-hati, di hari-hari yang kita ngomong pun harus hati-hati. Ya. Dan jangan takut, orang nggak punya kasih agape. Di sini katakan tadi ya, hai anak-anakku, ya, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan tapi dengan perbuatan. Ya, saya akan balik lagi di ayat atau nas pokok tadi, ya. 1 Yohanes 4 ayat 18 di sini dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, saudara, kalau kita memiliki kasih agape, apabila ada hamba Tuhan atau sesama saudara seiman berbuat satu kesalahan pelanggaran secara rohani, ya, kita panggil 4 mata, baru kita tegur atau kita nasihati. Jangan kita expose, ya, seperti terjadi di banyak tempat. Di tempat ibadah mulai, wah, adu argumen, oh hamba Tuhan itu nggak benar, ini begini. Itu bahaya, tidak punya kasih agape itu, ya. Ini kita harus perhatikan, saudaraku. Ya. Nggak boleh ada rasa takut. Jangan, dia pendeta, masa saya jemaat mau tegur hamba Tuhan? Di mana ayatnya bilang begitu? Jemaat nggak boleh tegur hamba Tuhan. Di mana ayatnya? Saya cari dari Kejadian sampai Wahyu, bolak-balik saya baca Kejadian sampai Wahyu, nggak ketemu ayat seperti itu. Hati-hati. Seringkali kita suka ngadop apa kata orang. Kita adopsi, kita pegang, kita copas perkataan orang yang tidak alkitabiah. Kedengarnya si rohani. Belum tentu yang rohani alkitabiah, tapi kalau yang alkitabiah sudah pasti rohani, sebab ada ayat pendukungnya. Jadi ngomong harus berdasarkan iman. Ini kasih ini kalau kita mau jabarkan, saudara, nggak cukup 1 bulan, setahun pun nggak cukup menjelaskan tentang kasih agape. Ya, nah mari kita di hari-hari ini, ya, mari kita mengaplikasikan true love ini, kasih yang sejati, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang rela berkorban. Yesus itu adalah bukti dari korban. Bukti kasih yang sebenarnya itu korban. Yesus mengorbankan nyawanya demi kita yang berdosa. Ya, harusnya yang berdosa harus menanggung akibat dari apa yang dilakukan. Tapi Yesus, kita lihat ya, 2 Korintus 5 ayat 21 menjelaskan, ya, kita dibenarkan di dalam Dia, ya. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, aplikasikan kasih yang Yesus lakukan dalam hidup kita, ya. Di 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan, tadi Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 18, di sini 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya. Mengasihi harus dalam perbuatan dan kebenaran, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita memberi, jangan sampai kita omongin kepada orang lain. Tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kiri tahu. Ya. Itu yang harus kita lakukan di hari-hari ini dalam segala hal. Kalau saya mau jabarkan terlalu panjang, tapi saya percaya, ya, dari judulnya True Love, sebenarnya saudara, kalau saya mau ngomong ini luar biasa ini. Tema ini luar biasa, True Love, kasih yang sejati. Kalau kita belum mengaplikasikan kasih sejati, jangan coba-coba lakukan itu, khotbahkan itu. Ya, jujur saya katakan secara berdaging, saya merinding dengan judul ini. Sebab apakah saya menyampaikan ini sudah seperti apa yang saya sampaikan? Ya, ini betul-betul judul ini betul-betul luar biasa, saudara. Menyadarkan kita, mengingatkan, itu merupakan warning. Apakah kita sudah seperti yang akan kita sampaikan atau kita khotbahkan? Tapi mari 1 Yohanes pasal 3 tadi berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau sekedar lip service dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Melakukan sesuatu dengan perbuatan disertai kebenaran artinya kita satu, tidak mempublikasikan kepada orang apa yang telah kita lakukan. Kedua, misalnya kita memberikan pinjaman kepada orang, kalau kita lihat orang itu tidak mampu ekonominya, jangan berharap pamrih, itu tidak baik. Ya, mending saudara memberi dengan
nominal yang kecil daripada saudara memberi dengan besar, berharap dia mengembalikan. Ya, nah mari kita lihat sebagai ayat yang terakhir. Kita lihat di dalam Lukas, ya, kitab Lukas. Di sini Tuhan memakai Lukas untuk menyatakan tentang kasih agape itu. Ya, ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh orang-orang yang memiliki kasih agape. Ini tantangan, saudara. Ayat 32 berkata sebagai berikut. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Nah ini ada sekali di antara orang Kristen ada. Mengasihi tapi sesama denominasi. Kalau berbeda denominasi seolah-olah bukan sesama. Ya. Dia pengen membantu tapi ya dia bukan dari gereja kita. Kita katakanlah misalnya satu gereja mengadakan baksos, ya, bakti sosial, bagi-bagi berkat kepada orang lain. Tapi dilihat dulu, dicatat dulu. Ini orang gereja kita bukan. Kalau dari gereja lain jangan Saudara, ini salah satu strategi iblis. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Sebab kasih agape tidak melihat siapa dia. Nah, namanya sesama. Ya. Sebenarnya Yesus mengajarkan kita jangan melihat rupa orang. Siapapun yang kita pengen bantu. Yang paling utama prioritas kaum marginal. Seringkali kan kita kalau memberi kepada orang yang hidupnya mapan, baik. Ya, ini ada satu motivasi yang kurang baik, motif yang nggak benar. Ya, berharap mungkin kita dipuji, berharap mungkin kita sekali waktu nanti mereka bisa sumbang gereja kita dan sebagainya. Ya, saudara kalau saya mau buka-bukaan. Tapi bukan itu Tuhan mau. Tapi marilah mempraktekkan kasih agape ini harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebab dikatakan di sini, hai anak-anakku, ya, mari kita mengasihi bukan dengan perkata dan sekedar lip service atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, sesuai dengan kebenaran firman. Ini penting kita perhatikan di hari ini. Dalam banyak hal, saudaraku, ya. Kemudian kita lihat, ya, itu ayat 32. Seringkali kita mengaplikasikan kasih kepada orang yang baik kepada kita. Bagaimana orang yang tidak baik kepada kita? Nah, ini jadi tantangan. Maka kita balik ayat 27 dikatakan, Lukas 6. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Ya, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Saudaraku, kita suka memberi bagi orang yang baik, kebanyakan. Tapi Yesus saja, ya, Yesus saja. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, ya, mengasihi musuh. Dengan apa? Dengan perbuatan baik kita. Ya. Kemudian dikatakan apa? Berbuat baiklah kepada semua orang yang membenci kamu. Ya, kita seringkali berbuat baik kepada orang yang baik. Kalau orang membenci kita ngapain? Hati-hati, saudara. Ya. Kalau kita mengaplikasikan kasih kepada orang-orang yang baik, yang pernah berjasa kepada kita, yang mungkin bisa memuji kita, hati-hati, itu tipuan-tipuan iblis. Kemudian ayat 28, mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuki kamu. Waduh. Kita minta supaya Tuhan memberkati orang-orang yang mengutuk kita. Ini ya bertentangan dengan rasio, tapi itulah cara Tuhan. Kalau kita benar mengasihi sesama, baik orang yang mengutuk, membenci kita, ya, musuh kita harus kasih mereka. Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya bagi orang baik. Sebab sejak kejatuhan Adam tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Begitu kata Roma 3. Ya. Tidak ada seorang pun yang baik, yang benar, tidak ada. Semua orang berdosa, baik orang yang miskin, kaya, semua orang berdosa. Dan kebenaran siapapun manusia terpintar di dunia ini, kebenarnya sebagai kain lara di hadapan Tuhan. Orang Manado bilang tarapu, ya, kain kotor yang tidak ada. Orang lihat aja jijik. Tetapi Yesus turun dari surga untuk mereka juga, saudara. Amin, saudara. Saya akan menjabarkan 1 jam 2 jam kurang. Tapi puji Tuhan, bagian ini seberapa waktu yang saya bisa sampaikan, saya sampaikan. Kita maju ayat 29.
Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Barang siapa mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Ya. Jadi kita rela apapun yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena kasih agape, mungkin mereka puas dengan hal yang mereka lakukan bagi kita. Silakan. Ya, silakan. Dan ini bukan satu hal yang mudah, saudara. Bukan satu hal yang mudah, ya. Dan ini yang menjadi tantangan bagi kita di hari-hari ini, ya. Kemudian dikatakan, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Orang yang minta kasih, kalau memang ada, kalau enggak ya jangan. Kita nggak boleh bersifat munafik. Kalau ada kasih, walaupun mungkin tidak memenuhi kebutuhannya secara penuh, tetapi apa yang ada kita berikan, saudara. Ya, kalau kita nggak punya empati, aduh bahaya, saudara. Yesus kalau kita pakai bahasa empati, justru karena empati Yesus melihat orang-orang ini bakal menuju neraka, ya, dia nggak bakal turun, saudara. Justru karena empati Yesus kepada semua orang yang berdosa, maka dia turun ke dunia, menggantikan posisi kita yang harusnya mati di kayu salib untuk menerima keselamatan kekal. Dia menggantikan kita, ya, luar biasa, ya. Ayat yang ke-31, ya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Seringkali kita berharap orang suka berbuat sesuatu yang baik, tapi sekalipun kejadiannya terbalik, paradoks, terima saja. Ini memang tantangan bagi orang yang memiliki kasih agape, ya. Nah, puji Tuhan. Ayat 32, dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab ayat 33, sebab kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, kamu berharap, ya, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerimanya kembali sama banyaknya. Perhatikan ayat 35. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak yang maha tinggi. Ya, sebab ia baik terhadap semua orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saudaraku yang kekasih, dengan kita mengabdikan kasih agape, apa yang terjadi, kita akan mendapat upah yang besar nanti di sorga. Jangan berharap, ya, kita meminjamkan sesuatu pada orang dan jangan berharap kembali, jangan mengharapkan pamrih, maka upah kita akan besar di sorga. Karena anak-anak Allah yang maha tinggi di sini dikatakan, ya. Saya baca lagi ayat ini. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan kepada mereka dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar di sorga dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Salah satu ciri khas identitas dari anak-anak Allah, suka mengasihi. Mengasihi dapat diaplikasikan dalam banyak hal dari ayat 27 sampai ayat 34. Puji Tuhan, saya percaya kebenaran firman Allah pagi yang indah ini sudah memberkati saya, sudah memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, mengakhiri renungan ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang maha tinggi. Tadinya kami tidak memiliki true love, kasih agape yang tanpa batas, tanpa mengharapkan pamrih. Baik yang indah, kami bersyukur karena kami memiliki kasih agape itu. Mari Roh Kudus, kami tidak mampu mengaplikasikan kasih agape ini kecuali Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih mampukan kami oleh Roh-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, sebagai bukti kasih kami selalu mendoakan. Ada program-program doa untuk orang-orang yang perlu dibantu di dalam doa. Pagi yang indah ini secara khusus kami berdoa buat ayahanda, orang tua dari ketua atau Bapak PJC kami, Bapak Theo Artumanduk, yang sedang akan menghadapi operasi pagi yang indah ini. Bapak, kami berdoa di dalam berkat nama Yesus, Engkau pakai para medis,
Mungkin adakan operasi di tempat-tempat tertentu dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menolong sehingga operasi ini berjalan dengan baik. Orang tua daripada Bapak PJC kami disembuhkan dengan sempurna oleh pertolongan Roh Kudus melalui meja medis operasi yang akan dijalankan. Terima kasih Bapak, kami percaya kuasa darah Yesus bilurmu tetap sama kuasanya, tidak pernah berubah. Kami percaya kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan terjadi dari Bapak PJC kami, Bapak Yoto Artumanu. Terima kasih Bapak, inilah menjadi doa kami. Kami akhiri kebenaran firman Allah di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada moderator ganti. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Om Samyaji yang sudah menyampaikan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita bersyukur atas segala apa yang menjadi firman yang kita terima, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan ini yang mesti kita terima pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari sebagai ucapan syukur kita saya serahkan kepada Bunda Wici Utami untuk naikkan pujian, dilanjut oleh Om Sofyan, Pastor Sofyan Aritonang, naikkan pujian sekaligus menaikkan doa penutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada Bunda Wici Utami untuk naikkan pujian. Haleluya. Terima kasih. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat kita. Yesus baik, baik buat kita. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat kita. Yesus baik, baik buat kita. Yesus baik, baik buat kita. Puji Tuhan. Saya kembalikan ke Om Andi Dharma. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Mari kita akan tutup ibadah kita. Saya serahkan kepada Om Sofyan Aritonang, Om Pendeta Sofyan, Om Pastor Pendeta Sofyan Aritonang untuk berdoa penutup pada pagi hari ini. Om Pastor Sofyan Aritonang naikkan pujian sekaligus naikkan doa penutup pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan, Tuhan menyertai aktivitas Om Sofyan Aritonang. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini
untuk ibadah rumah kasih Indo VWT 231 pada pagi hari ini. Kita akan bersyukur. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Kami boleh ada pada pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang sudah kami terima dalam kehidupan kami, boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan izinkan kami untuk sama-sama bersekutu dalam ibadah pagi ini. Biarlah melalui ibadah di rumah kasih ini Tuhan, kehidupan rohani kami, kehidupan percaya kami kepadamu semakin hari semakin berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala apa yang sudah kami lakukan, anak-anakmu lakukan pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Pujian syukur kami sudah kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan bertata di atas setiap pujian umatnya. Kami percaya Tuhan, hati Tuhan disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan rumah kasih dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menyertai setiap ibadah-ibadah yang ada di rumah kasih. Baik ibadah pagi seperti saat ini, ibadah siang, ibadah sore. Tuhan menyertai khususnya setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani setiap kami keluarga rumah kasih, supaya kami boleh sama-sama hadir, sama-sama boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kehadiran kami, persekutuan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Rumah kasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Rumah kasih menjadi bagian bagaimana Tuhan membentuk hidup rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur apapun yang menjadi pergumulan keluarga rumah kasih senantiasa ada di hati Tuhan, ada dalam pandangan Tuhan, ada dalam perhatian Tuhan. Sehingga kami percaya apapun yang dalam perhatian Tuhan, semuanya kami percaya Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Yang sakit disembuhkan, yang dalam masalah Tuhan membuka jalan, yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan, kami serahkan semua keluarga rumah kasih pada saat ini. Apapun yang menjadi pergumulannya, kami percaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengurus rumah kasih dalam tangan-Mu, Tuhan menyertai. Kami percaya penyertaan-Mu turun buat setiap mengurus rumah kasih Tuhan. Juga kami serahkan mengurus Indo PWT. Tuhan tolong semuanya. Tuhan berikan kesatuan hati untuk mereka boleh melayani, melakukan segala hal yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, bangsa dan negara kami, kota-kota dimanapun kami tinggal. Kami juga serahkan dimanapun kami berada. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Biarlah nama Tuhan semakin diagungkan. Terlebih lagi kami boleh menjadi bagian orang-orang yang Tuhan pilih untuk menyampaikan kabar baik kemanapun Tuhan tetapkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kota di mana kami berada menjadi kota yang damai, kota yang tenang, kota yang sejahtera. Oleh karena Tuhan memberkati. Tuhan, kami serahkan pandemi yang pada saat ini ada. Apapun yang sedang terjadi, kami percaya semua ada dalam perhatiannya Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, kalaupun hal ini boleh terjadi, kami boleh semakin hari, semakin menaruh perhatian kami kepada Tuhan. Karena kami percaya semuanya diatur dan disertai dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau pandemi yang ada pada saat Engkau turut campur tangan di dalam setiap kota-kota, khususnya saudara-saudara kami yang sedang ada di Jakarta. Tuhan berkati Tuhan Yesus, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, di Manado, di Kebumen, di Tanjung Pinang. Oh Tuhan sertai, Magetan Tuhan sertai Tuhan Yesus, di Nganjuk Tuhan sertai. Dimanapun kota-kota kami berada, biarlah belas kasihan-Mu turun Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu turun, terlebih lagi kuatkan dan teguhkan hati kami. Kami mau kuatkan dan teguhkan hati kami, tetap mengharap kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Indonesia dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Tuhan, kami akan beraktivitas. Kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai
tanda-tanda mujizat menyertai kemanapun kami pergi. Terutama Tuhan, kami menyadari bagaimana Tuhan menaruh dalam hati kami untuk kami boleh membagikan true love, menjalankan apa yang Tuhan amanat agungkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Saudaraku yang kekasih, angkatlah kedua belah tanganmu, angkatlah kepalamu, pandang dari surga, dari tempat tinggi, Tuhan akan curahkan berkat-berkat-Nya atas hidup kita semua pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, pulang dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau jasmani dan rohanimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Tuhan memalingkan engkau dan memberikan engkau. Kami percaya berkat Tuhan tercurah atas hidupmu. Setiap tangan-tangan yang terangkat ke surga menjadi tangan yang penuh dengan keberhasilan. Apapun yang kau kerjakan jadi berhasil. Apapun yang kau kerjakan jadi semuanya baik. Diberkatilah suami, diberkatilah istri, diberkatilah anak-anak, diberkatilah orang tua kami, diberkatilah langkah hidup kami semakin hari semakin naik. Dari ujung rambut sampai ujung kaki diberkati Tuhan. Semuanya berfungsi dengan baik. Semuanya berfungsi dengan normal. Kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, cinta kasih dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua mulai saat ini sampai Maranatha. Kami terima dengan hati yang bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berakhir sudah untuk ibadah pada pagi hari ini dari Rumah Kasih. Tetap dalam ibadah-ibadah yang ada di Rumah Kasih, tetap masih bisa berjalan dengan baik. Jadwal-jadwal ibadah yang ada, ibadah pagi hari ini, seperti pagi hari ini, ibadah siang, nanti jam 12, kita akan sama-sama kembali untuk beribadah, dan ibadah sore jam 18, kita akan kembali juga melayani Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semuanya yang sudah terkoneksi, doakan juga untuk jaringan ya. Ada beberapa saudara kita yang mau masuk, seringkali kendala jaringan, sehingga belum bisa sama-sama mengikuti ibadah kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Terus tetap jaga protokol kesehatan ya, Bapak Ibu Saudara. Terus berdoa untuk semua keluarga kita, untuk bangsa, untuk kota kita juga. Berdoa terus senantiasa, sebab doa membawa kita semakin kita dekat sama Tuhan, membawa kita semakin intim dengan Tuhan. Ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Komunikasi terus sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Saya menyapa ada Om Sopian Aritonang, Bunda Ella yang gangguan jaringan ya. Bunda Sandra, Om Sopian, Om Samyaji, Opa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. PTT saya taruh di tengah. Tuhan memberkati kita. Mungkin masih bisa dipergunakan untuk boleh naikkan pujian. Mungkin ada pujian dari adik-adik yang ada di Tanjung Pinang atau Bunda Ella. Silakan dipergunakan PTT untuk naikkan pujian bagi Tuhan. Silakan pergunakan Rumah Kasih untuk kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Shalom, shalom, puji Tuhan. Mohon izin untuk standby, monitor. Karena harus ke bawah untuk bertemu dengan saudara-saudara yang ada di bawah, di gereja di bawah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.
Ayo adik-adik, bersama Om Yohanes nyanyikan pujian. Haleluya. Ya, nyanyi. 1, 2, 3. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Terima kasih. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik tetap semangat. Mau persiapan berangkat sekolah ya. Tuhan berkati kalian semua. Tuhan pakai kalian semua semakin pinter. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Amin.